Memasuki pembahasan yang pertama, apa sih itu evolusi? Evolusi dalam biologi berarti proses pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Teori evolusi berusaha memahami faktor-faktor yang mendorong terbentuknya berbagai makhluk hidup yang ada di dunia saat ini. Teori evolusi mempelajari bagaimana spesies baru dapat muncul dari berbagai spesies tumbuhan dan hewan dalam jangka waktu tertentu. Evolusi juga mempelajari bagaimana spesies-spesies yang berbeda dapat memiliki kekerabatan. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, banyak ahli yang telah berusaha mengemukakan pendapatnya tentang asal-usul berbagai jenis makhluk hidup yang ada di dunia. Banyak pendapat mereka menjadi fondasi teori evolusi saat ini, seperti berikut. Yang pertama, Anaximander, 500 sebelum Masehi. Filsuf Yunani ini sering disebut sebagai evolusionis pertama. Anaximander mempercayai bahwa manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan yang pindah ke darat. Yang kedua, Empedocles, 496 sampai 435 sebelum Masehi. Empedocles adalah filsuf Yunani yang menyatakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan, kemudian berubah menjadi hewan. Menurut Empedocles, makhluk hidup pertama memiliki bentuk seperti monster. Bentuk makhluk hidup ini berubah dan memiliki bentuk yang baik yang mampu bertahan hidup. Pemikiran ini adalah bentuk dari seleksi alam yang merupakan mekanisme penting dalam evolusi. Yang ketiga, Erasmus Darwin, 1731 sampai 1802. Ia menulis proposa berjudul Zoonomia yang intinya menyatakan kehidupan itu berawal dari asal mula yang sama dan bahwa respon fungsional akan diwariskan kepada keturunannya. Erasmus Darwin adalah kakek dari Charles Darwin. Yang keempat, Sir Charles Lyell. Lyell adalah seorang ahli geologi Skotlandia yang berpendapat bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Pendapatnya ini bertentangan dengan pendapat kebanyakan pada waktu itu yang menganggap bumi masih berusia muda. Lyell menerbitkan teorinya dalam buku Free Children of Geology. Hasil karyanya ini memengaruhi pemikiran Charles Darwin. Yang kelima, Thomas Robert Malthus. Malthus adalah ahli ekonomi Inggris dengan bukunya Essay of the Principle of Population, yang intinya menyatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan. Yang keenam, George Cuvier. George Cuvier menyatakan bahwa pada setiap masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda. Teori ini disebut katastrofisme. Setelah masa itu, bermunculan pendapat dari para ahli biologi lain. Para ahli biologi menyatakan bahwa makhluk hidup senantiasa mengalami perubahan secara berangsur-angsur dalam waktu yang sangat lama. Perubahan-perubahan itu mengakibatkan munculnya sifat-sifat baru. Sifat baru ini pada mulanya hanya menunjukkan penyimpangan sedikit dari moyangnya. Akan tetapi, pada generasi selanjutnya, penyimpangan-penyimpangan itu semakin banyak sehingga muncul spesies baru. Hal itu kemudian menjadi dasar teori evolusi. Jean-Baptiste de Lamarck adalah seorang ahli biologi Prancis yang menjelaskan evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan, disebut teori Lamarckisme. Contoh klasik yang digunakan untuk menggambarkan teori evolusi ini ialah jerapah memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya makan daun-daun dari pohon. Jerapah diduga memanjangkan lehernya untuk dapat mencapai pohon yang semakin tinggi. Yang kedua, Charles Darwin. Charles Robert Darwin 1809 sampai 1882 ialah seorang peminat ilmu alam dari Inggris. Pada tahun 1831, ia mengikuti pelayaran HMS Beagle untuk memetakan jalur pelayaran. Selama pelayaran ini, Darwin banyak mengumpulkan fosil, batuan, dan mengamati berbagai makhluk hidup yang ia jumpai.
Ketika Beagle merapat di Kepulauan Galapagos, 1050 km dari daratan utama Amerika Selatan, Darwin menjumpai berbagai makhluk yang menarik, terutama burung-burung finch. Darwin menyadari bahwa struktur yang bervariasi ini terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan tertentu. Selain burung, Darwin juga mengamati keberadaan dua jenis kura-kura raksasa. Yang terakhir, August Weismann, teori evolusi yang menyatakan bahwa evolusi terjadi karena pewarisan sifat gen-gen melalui sel-sel kelamin. Teori ini juga dikenal sebagai teori Gerry-Weismann atau teori plasma nutfah Weismann. Teori Weismann didasarkan pada hasil eksperimennya terhadap tikus. Weismann menemukan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup tidak dapat diwariskan kepada keturunannya. C. Faktor yang memengaruhi evolusi. Yang pertama, perkawinan tak acak. Pada kenyataannya, tidak ada perkawinan yang benar-benar acak. Perkawinan umumnya dipengaruhi faktor pilihan. Akibat dari perkawinan tak acak ini, alel yang membawa sifat yang lebih disukai akan menjadi lebih sering dijumpai dalam populasi. Alel yang dengan sifat yang tidak disukai akan menjadi berkurang dan mungkin akan hilang. Yang kedua, migrasi. Individu yang meninggalkan populasi atau emigrasi akan membawa sel keluar. Sebaliknya, individu yang masuk ke dalam populasi, pergerakan alel antara populasi ini disebut arus gen. Migrasi menyebabkan perubahan variasi sifat dalam suatu populasi. Yang ketiga, hanyutan genetik. Jika ada sebagian anggota populasi yang terpisah dari populasi besar atau kawin hanya antar populasi mereka, frekuensi alel akan berubah. Perubahan frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang memisah dari populasi besar ini disebut hanyutan genetik. Yang keempat, seleksi alam. Suatu organisme dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya jika memiliki fenotip yang sesuai untuk melangsungkan proses kehidupan dengan lancar dan aman. Yang kelima, mutasi. Mutasi merupakan perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Mutasi dapat terjadi pada semua organisme dan merupakan sumber dari adanya variasi hereditas. Mutasi gen adalah perubahan struktur kimiawi dari gen yang terjadi tanpa atau karena pengaruh faktor luar, alami atau buatan. Yang keenam adalah rekomendasi dan seleksi. Bagian terpenting dari mekanisme evolusi adalah adanya rekomendasi gen. Rekomendasi gen dapat berlangsung melalui perkawinan sehingga reproduksi seksual merupakan faktor penting dalam proses evolusi. Sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Yang kedua, makhluk hidup yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan bertahan hidup dengan cara berkembang biak. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup yang cocok dengan lingkungannya akan diturunkan ke generasi berikutnya. Dan yang terakhir, keanekaragaman hayati di bumi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses evolusi yang bertahap.